Siap, lagi Zuma. Siap. Zuma lagi. Siap. Jangan Silakan. maki-maki kau lagi lah. Jangan seperti orang kafir kau. Buka kameranya, Bang. Silakan, Bang. Silakan. Oke, baik. Enggak jera-jera kau bahas-bahas agama kami ya. Tujuanmu apa? Oke, baik. Saya jelaskan, Abang ya. Agama saya itu mencakup agama-agama sebelumnya. Laqad kafaral ladina qalu. Jadi Al-Quran saya membahas tentang agama yang mengatakan bahwa pencipta langit dan bumi itu pernah turun ke bumi dan punya anak, kan gitu. Ya urusan agamamu apa di jajaran kitab orang lain? Ya, yang tadi yang saya katakan, Bung. Al-Quran membahas tentang agama-agama yang menjelaskan. Ya bahas ajaran agamamu lah. Al-Quran Ya, bahas. Inilah Al-Quran yang dibahas. Mana di kitabmu itu? Mana ada? Apanya? Mana ada di kitabmu ajaran Kristen ini? Enggak ada kan? Ya, ada. Bukalah ayat-ayat di kitabmu. Kafirlah orang yang berkata bahwa Tuhan itu ada 3. Itu kan Al-Quran saya membahas kitab Anda, agama Anda kan. Lagi pula yang kedua, agama Anda yang masuk. Siapa yang bilang Kristen punya Tuhan 3? Siapa bilang? Kau kan? Otakmu yang bikin gitu kan? Jangan gitu, jangan marah dulu. Otakmu kan? Tenang. Enggak. Di dalam gitu kan? 1 Yohanes 5 nomor 7 ada 3 yang bersaksi di surga. Ada berapa, Bang? Ada berapa? 3, Bang. 3. Itulah makanya jangan campuri urusan yang tidak tahu kau, yang kau tidak sampai memikirkannya, tahu kan? Anda tinggal menjelaskan, Bang. Nggak usah marah. Jadi nggak perlu. Tinggal karena Anda otakmu itu tidak sampai. Kau itu Islam, tidak sampai dengan otak Kristen. Nggak bisa, Bang. Nggak bisa kayak gitu. Jadi nggak usah. Kita tidak boleh kemudian mengatakan orang otak. Karena kalau Anda berotak, nggak mungkin Anda menuhankan manusia yang nenek sama ibu. Buktinya kau bodoh itu kau pakai juga yang dibikin orang kafir kan? Ya nggak ada hubungannya. Kan nggak ada hubungannya. Nah, kan Tuhanku yang menciptakan itu semua. Allah Tuhanmu. Lalu siapa? Tuhanmu apa? Siapa Tuhanmu? Siapa Tuhanmu? Yang disembah Yesus. Yang disembah Yesus. Hakikat pencipta langit dan bumi yang maha suci lagi maha tinggi. Yesus tidak menyembah Yesus, Bang. Bahas aja Quranmu. Yesus kan tidak kalian pelajari. Yesus mengajarkan Yesus mengajarkan seperti yang diajarkan oleh Al-Quran. Al-Quran mengajarkan juga seperti apa yang diajarkan oleh Yesus. Al-Quran, tidak ada Yesus di Al-Quran. Pakai otak. Anda salah. Tidak ada Yesus di Al-Quran. Anda salah berkata seperti itu. Kenapa? Karena semua istilah Al-Quran masuk ke agama Anda, kan gitu. Kau yang bilang gitu. Contoh. Memang Al-Quran itu punya bahasa. Nih, dengarkan. Nih, kitab Anda tertulis Alkitab. Kata Alkitab itu Anda ambil dari mana? Kira-kira. Bahasa moyangmu itu. Enggak. Tidak ada kata Alkitab di dalam Bible. Enggak, saya tanya bahasa moyangmu itu Alkitab. Itu bahasa Quran. Mana bahasa Quran? Nah, Zalikal kitab la raiba fihi hudan. Mana ada bahasa, pakai otak. Jangan bodoh kau lah. Jangan mana nangis ada dulu, bahasa Bang. Quran? Jangan nangis Enggak, dulu. mana ada bahasa Quran? Enggak ada. Kalau bahasa begitu, itu yang dipakai oleh negara, suku atau daerah. Baik. Tolong kau pakai otak lah. Jangan framing orang. Jangan selalu bilang otak kalau Anda masih Kristen, memalukan itu. Ya memang kau bodohmu itu jangan mengatakan orang bodoh selama Anda masih Kristen. Jangan tularkan orang lain bahwa bodohmu itu. Enggak udah ada. Jangan menuduh orang bodoh kalau Anda masih Kristen. Memangnya kau itu pintar? Ya, Anda tadi mengatakan saya bodoh, saya katakan jangan pernah katakan orang bodoh kalau Anda masih Kristen. Karena di atas muka bumi ini, dengar abangku, dengarkan. Karena satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang meyakini bahwa Tuhannya itu mati terkutuk di atas salib, hanya Anda. Ya memang itu kuasa Tuhan itu kok kuasa di bawah logikamu. Itu bukan kuasa Tuhan, itu kuasa orang-orang Roma membunuh Tuhan Anda. Itu saya jelaskan sama kau. Oke, saya dengarkan. Silakan abangku, silakan. Kuasa Tuhan, dia menjadikan dirinya manusia itu kuasanya. Dia mati di salib itu kuasanya. Dia mau apa saja dia kuasanya. Jadi kau itu memasukkan logikamu. Tolong tunjukkan dalilnya. Enggak bisa. Jadi tujuanmu apa bahas agama Kristen? Tunjukkan dalilnya.
Tujuannya supaya tidak ada orang murtad, karena agama Kristen adalah agama yang diajarkan untuk memurtadkan orang dengan segala macam cara. Nah, itu pikiranmu lagi, Itu fakta, itu otak fakta. iblis kau lagi. Itu fakta, itu real, itu fakta, itu real. Kenapa lembaga Bible Indonesia menggunakan istilah-istilah Negatif Quran? thinking kali kalian ini. Kenapa? Otakmu itu sudah negatif thinking kali. Kenapa Anda menyebut di balik ini sama kau? Kenapa Anda menyebutkan Bible dengan sebutan Alkitab? Ya memang apa hakmu? Nah, itulah tujuannya, untuk mengkristenkan orang. Enggak, tujuanmu apa? Bahasa moyangmu Alkitab. Agar kalian sadar bahwa kitab kalian bukan Alkitab. Bahasa moyangmu Alkitab. Saya tanya. Sekarang bolehkah dikatakan Alkitab matematika? Bahasa bapakmu Alkitab. Itu bahasa Quran, Bung. Itu bahasa Quran. Apa bahasa Quran? Pakai otak, enggak ada bahasa buku. Bahasa itu bahasa negara, bahasa suku, bahasa daerah. Coba. Enggak bahasa buku. Apakah Anda bodoh kali kau ini. Sekolah apa kau? Jangan mengatakan saya bodoh kalau Anda masih Kristen. Masa ada bahasa Quran? Jangan Anda mengatakan bodoh kalau Anda masih Kristen. Bahasa itu yang ada bahasa daerah. Apakah Alkitab itu bahasa daerah? Daerah mana bahasa Alkitab itu? Nah, itu teman Anda bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Dari mana bahasa Indonesia Alkitab? Makanya pakai otak, belajar kau Alkitab itu bahasa Indonesia. Saya bertanya, saya ingin menggeledah otak Anda yang isinya hanya ampas kelapa. Di mana bahasa Indonesia Alkitab? Bahasa Indonesia, makanya buka buku, baca. Itu Alkitab itu bahasa Indonesia, tahu. Coba tunjukkan kepada saya dalam bahasa sehari-hari penggunaan kata Alkitab yang berlandaskan terhadap narasi sehari-hari. Coba. Saya ingin membeli buku matematika. Saya ingin membeli Alkitab matematika. Begitu? Memang gitu. Otakmu ini. Jangan selalu menyerang otak kalau Anda masih Kristen. Jangan, Bang. Jangan. Ya. Please. Enggak, heran saya bodohmu ini. Jangan mengatakan orang lain bodoh kalau Anda masih Kristen. Satu-satunya agama yang tidak menggunakan akal di dalam beragama itu agama Anda. Dengarkan itu. Pakai otak. Jangan mengatakan otak kalau Anda masih Kristen, ku bilang. Jangan. Karena agama Anda adalah agama yang anti otak. Jangan menjual kebodohan. Jangan selalu mengatakan otak. Jangan menyerang pribadi kalau Anda masih Kristen. Satu-satunya agama yang tidak menggunakan otak adalah agama Anda. Catat itu. Pakai otak kalau ngomong. Pakai otak. Oke, sekarang apakah masuk otak Anda kalau ada Tuhan dilahirkan oleh manusia? Memang bahasa bapakmu Alkitab. Nah, kan mulai ngaco kan? Mulai ngaco kan? Mulai ngaco, mulai emosi. Abangku jangan emosi dong, Bang. Abangku yang ganteng. Jangan emosi. Jangan nyerang pribadi. Tujuan apa sebenarnya kau ini? Ada tujuanmu di balik ini. Tanya lembaga Bible Anda. Tanya lembaga Bible. Kenapa? Apa tujuan lembaga Bible menggunakan istilah-istilah Islam? Siapa yang menggunakan apa istilah Islam? Itu kan bahasa Indonesia. Alkitab, Allah, Roh Kudus, Nabi, Rasul, Imam. Bahasa Indonesia itu bahasa Indonesia. Makanya saya ajari kau bahasa Indonesia itu semua. Ayat, mujizat, syafaat, berkah, itu semua bahasa Quran. Kenapa nggak menggunakan bahasa Indonesia aja? Mana ada bahasa Quran? Itu bahasa Quran, ada bahasa Arab. Alkitab itu bahasa apa? Quran. Alkitab itu bahasa. Jangan bilang otak sekali lagi. Kalau Anda masih Kristen, jangan bilang otak. Karena dari ngomong itu bodoh itu. Satu-satunya agama yang dianut tanpa otak agama Anda. Kau tularkan sama orang lain bodohmu. Enggak, janganlah. Jangan gitu. Jangan niat jahatmu itu jangan. Niat jahatmu itu jangan teruskan. Nyerang pribadi ya, Bangku. Jangan nyerang pribadi. Enggak, maksud tujuanmu angka apa? Maka kau koreksi apa Kristen? Ini ya, karena agama Kristen itu agama yang diperintahkan untuk mengkristenkan seluruh bangsa. Enak aja. Itu kan otakmu itu memframing kan. Matius 28 nomor 19. Matius 28:19, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah semua orang menjadi Kristen. Itu dalil. Ya, mengajarkan.
Tapi itu kan mengajarkan. Enak aja. Jadi pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh manusia menjadi Kristen. Bukan menghina, bukan seperti gayamu ini menghina, menghujat, mensalahkan begini begitu. Anda dari tadi menghina, menghujat loh. Anda nggak sadar, ngatain orang. Kita diskusi aja, nggak usah emosi. Iya, karena niatnya sudah lain. Saya tanya. Tujuanmu apa? Saya tanya. Kau mau selalu membahas sejarah Kristen. Saya tanya dulu. Apakah agama Kristen punya amanat agung untuk menjadikan seluruh manusia menjadi Kristen? Ya atau tidak? Ya mengajarkan. Tapi tidak ada pemaksaan. Kalau mereka percaya, kau ini mengajarkan ajaran yang tidak benar. Terus, kenapa Anda melarang saya membahas agama Kristen? Ya memang tidak ada hakmu. Loh, apa hakmu menjadikan seluruh orang menjadi Kristen? Apa hakmu? Tidak menjadikan Kristen, mengajarkan mereka. Dalilnya jelas Anda sudah mengiyakan. Malu mengakui. Matius 28, dengar. Matius 28 nomor 19, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh manusia menjadi Kristen. Itu perintah atau bukan? Perintah tidak ada paksaan loh, tidak ada paksaan. Itu perintah atau bukan? Itu perintah atau bukan? Tapi kau ini terlalu mencampuri ajaran orang. Mencampuri ajaran orang. Markus 16 nomor 15 dan seterusnya. Beritakanlah Bible ke seluruh manusia. Anda akui enggak itu? Enggak usah kau bahas-bahas agama orang. Mulai. Iya. Malu punya agama Anda diperintahkan untuk dijadikan sebagai agama satu-satunya di bumi. Jadikan seluruh orang menjadi Kristen. Kami yang berakal nggak mau jadi Kristen. Ya udah, kalau nggak mau ya udah. Diam kau di situ. Supaya anak-anak kami tidak menjadi Kristen, kami buka isi. Kami buka isi dalamnya Kristen. Kenapa kita nggak boleh jadi Kristen? Kami buka karena Kristen bukanlah ajaran Yesus. Gitu bangku. Nggak ada hak yang mengurus agama orang lain. Ajarilah umatmu itu. Saya berhak membela diri, bang. Ajari umatmu. Saya berhak membela diri. Ketika agama produk Barat itu datang ke Nusantara untuk dianut, kami punya hak untuk membela diri. Paham? Jangan pakai karakter penjajah. Jangan Anda membatasi hak bersuara. Nggak boleh. Agama Anda diajarkan. Pergilah. Tujuanku satu, agar umat Islam tidak menjadi Kristen. Ya udah, di umatmu ajari itu. Nah ini caraku mengajarkan mereka supaya tahu Kristen. Sama seperti ketika orang melarang untuk jangan memakan narkoba. Ajari aja Al-Quran, maka seorang ahli harus menjelaskan dampak bahaya dari narkoba. Oke? Kami harus menjelaskan. Ini akibat dari narkobeng. Kalau Anda memakan narkobeng, ini akibatnya. Tanda-tanda orang konsumsi narkobeng, ini tanda-tandanya. Kami harus menjelaskan karena itu bahaya. Ada di balik ini sama kau ini. Negatif Anda memang. Saya tidak ingin umat Islam menjadi murtad. Ya udah, ajari umatmu kalau itu ketujuanmu. Inilah yang saya ajarkan. Wahai umat Islam, jangan menyembah makhluk yang keluar dari kubur. Ayo. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah semua manusia menyembah makhluk yang keluar dari kubur. Saya datang menghalang. Umatmu saja ajari itu. Jangan mau menyembah makhluk kuburan. Jangan menyembah makhluk kuburan. Kenapa Anda marah? Ngapain kau sebut-sebut Yesus di ajaran? Enggak ada di Quran. Karena Yesus mengajarkan seluruh orang menjadi pengikutnya. Emang siapa yang mau? Siapa yang mau? Terlalu mencampuri urusan ajaran. Bukan terlalu mencampuri urusan agama, Bung. Ketika Anda datang membawa produk, Anda menjual produk ini, Anda menjual produk, maka kami harus membahas produk yang Anda jual supaya tidak mencelakakan orang lain. Kami nggak jual sama kau, nggak perlu. Kau itu nggak perlu di Kristen. Hei, saya baru-baru ini dilaporkan gara-gara saya membantah misionaris yang datang ke rumah saya. Paham ente? Misionaris datang kepada saya untuk mengajak saya menjadi Kristen dengan cara membagikan baju-baju yang ajakannya menjadi Kristen.
Anda mau Ngarang supaya kau saya lagi, diam, supaya Anda bisa mengkristenkan orang Islam dengan mudah. Itu kan yang Anda mau? Ngarang kau lagi, ngarang. Kok jadi ngarang? Buktinya Anda membawa Ngarang kau lagi. istilah Alkitab, istilah Injil Anda bawa, Ya, memang istilah bahasa Allah, bapakmu itu. istilah Roh Kudus Anda bawa. Tujuannya apa? Untuk mengaburkan Bukan akidah bahasa umat bapakmu itu kan? Islam. Itu bahasa Indonesia. Itu bahasa, mana ada Roh Kudus bahasa Indonesia? Kau Mana ada Injil bahasa Indonesia? Mana ada Alkitab bahasa Indonesia? Makanya Mana ada belajar Nabi kau. dan Rasul bahasa Indonesia? belajar kau, Semua bahasa-bahasa yang dari Islam yang Anda gunakan itu bukan bahasa Indonesia, tapi bahasa Al-Quran. bahasa Islam, bahasa Quran tidak ada. Yang ada itu bahasa Arab. Nenekmu Bahasa negara. kiper, nenekmu kiper. Nggak ada Al-Quran bahasa Islam, saya, tidak ada bahasa Al-Quran Quran. saya jelas tertulis. Nih, saya tunjukkan sama kamu. Ini kitab sucinya umat Islam. Nih tertulis nih. Framing aja kau. Jangan Anda menangis. Nih, aku tunjukkan kamu. Nih orang beragama. Anda naik ke sini, Anda naik menangis. Harusnya Anda naik di sini, Anda belajar. Nih, ayat kedua. Menangis. Nih. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Nah, untuk apa kau tunjukkan itu? Untuk apa kau tunjukkan? Alladzina yu'minuna bil Untuk apa kau ghaibi tunjukkan wa itu? yuqimuna as-salat Allah. wa mimma razaqnahum Kamu terlalu mencampuri agama orang kau. Ini tertulis Alkitab. Terlalu mencampuri agama Ini orang kau. tertulis Alkitab nih. Ayat kedua. Allah. Nah, mana coba tunjukkan di dalam Bibelmu tulisan Alkitab ada nggak? Kalian nanti di kotak-katik Alkitab Al-Quran kalian ngamuk. Ada nggak Makanya tertulis? Ada nggak tertulis Alkitab di kitabmu? Nggak ada urusanmu. Kok nggak ada Urusanmu apa di urusan? agama orang lain? Ini Alkitab adanya di Quran, tidak ada di kitab lain, termasuk di kitabmu. Kenapa ini menjadi Alkitab juga? Ya, Ikut-ikutan. Memang bahasa bapakmu makanya tidak bisa dipakai. Alkitab cuma ada di dalam Al-Quran. Memang bahasa Al-Quran ada. Ini nih tulisan yang Allah. baca. Itu baca bahasa nih. Arab. Ya, Itu bahasa Arab. Al-Quran itu bahasa Arab. Itu bahasa Arab. Nah, itulah Bukan bahasa bahasa Quran. Itulah bahasa Quran. Tidak Itulah semua bahasa Arab itu bahasa Al-Quran. Quran memakai Nah, bahasa Arab itu pakai otak. Nih, ini Quran kata itu Alkitab. memakai bahasa Arab. Ini kata Alkitab nih. Nih, kutunjukkan kau yang bahasa Ibrani. Nih, ada nggak kata Ibrani? Ada nggak kata Alkitab di sini? Tunjukkan kepada saya. Ada, ada. Nenekmu kiper. Nggak ada Makanya bahasa kalau- Al-Quran. Ini asal lalu ini apa? Ini apa ini? Ini bahasa apa ini? Ini bahasa Bahasa apa ini? Arab. Nah, bahasa Bahasa Arab. Arab. Berarti Bahasa Arab, Al-Quran, betul, Pak. berarti Arab menggunakan bahasa Arab kan? Al-Quran menggunakan bahasa Arab kan? Alkitab juga ada bahasa Arab. Ini sekarang kita di Arab atau kita di Indonesia? Alkitab Ini sekarang juga ada kita di bahasa Arab. Ini Bukan sekarang hanya kita di Al-Quran. Arab. Sekarang kita di Arab atau di Indonesia? Jadi jangan framing orang bahasa Sekarang ini kita di Arab atau kita di Pakai Indonesia? otak. Abang. Di sini kita di Indonesia atau di Arab? Makanya kita pakai bahasa Indonesia. Bahasa Ya, Indonesia kenapa aku bilang pakai gitu. Alkitab kalau begitu, tuyul? Bahasa Indonesia itu bahasa Indonesia. Alkitab ini bahasa Arab nih, Bas. Bahasa Arab ini bukan bahasa Indonesia ini, bosku. Memang bahasamu bahasa Arab. Bahasa moyangmu bahasa Arab. Ini Al-Quran saya yang bahasa Arab, bosku. Udah kutunjukkan samamu. Nih. Ya kalau Al-Quran pakai bahasa Arab memang tidak tidak boleh dipakai bahasa Arab lagi. Kalau sudah Quran memakai. Bibelmu bahasa apa Astaga. awalnya? Bibelmu bahasa apa? Janganlah begitu. Janganlah begitu. Bukan bahasa bapakmu. Saya tanya samamu, Bibelmu tadinya bahasa apa, Om? Enggak perlu saya jelaskan sama kau. Bagimu tidak perlu karena diuntungkan bagimu, merugikan orang. Makanya jangan kutak-katik ajaran orang lain. Kamu yang mengotak-atik Al-Quran dengan mengambil kata Alkitab, tuyul. Kamu yang sibuk mengambil istilah Al-Quran. Untuk apa kau pakai istilah Al-Quran itu untuk apa? Memang hakmu apa? Ya, ini bahasa Quran, Alkitab. Bahasa hak Arab saya. itu bodoh. Bahasa Arab itu bodoh. Bahasa Arab. Makanya Bukan Alkitab bahasa itu. bapakmu. Nah, sekarang Alkitab itu bahasa apa?
Ya banyak bahasa, mau pakai bahasa Indonesia. Nah, inilah kalau mau naik ke Komal hanya modal darah babi yang ada dalam tubuh bergejolak. Pakai ilmu, Bang, pakai ilmu. Jangan naik di sini malu-maluin saudara kami Kristen yang lain. Tandukmu itu udah mulai tahu seperti tanduk kambing loh. Itu kan nyerang pribadi, seakan-akan Anda ganteng kali. Muter balikan lagi setelah kau dihajar kau begini. Loh, saya nggak pernah nyerang pribadi Anda loh. Anda dari tadi ngatain saya bodoh, goblok, tolol. Naik ke sini emosi, giliran dipermalukan. Dipermalukan itu bahasa Arab. Bahasa Arab saya jelaskan sama kau bahasa Arab itu. Kenapa nggak boleh dipakai? Sekarang kitabmu diterjemahkan. Dengar, kitabmu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab atau ke bahasa Indonesia? Alkitab ada bahasa Arab. Kenapa rupanya? Kenapa diterjemahkan pakai bahasa Arab? Ada bahasa Arab, Alkitab itu ada bahasa Arab. Selain tidak kau larang? Apa hakmu di Indonesia? Pakai bahasa Indonesia? Enggak, masalahnya ada tanda tanya besar. Kenapa orang Kristen menggunakan istilah Alkitab padahal terjemahannya ke Indonesia? Harusnya kan buku-buku atau kumpulan buku-buku. Kalau pingin kali menggunakan kata al, kan bisa Anda menggunakan al-kibul. Memang sudah dibilang tidak pakai bahasa itu karena bahasa al-fukat. Kan bisa pakai al yang lain. Alama juga bisa. Kenapa harus menggunakan nama lain dari Al-Quran? Alkitab itu nama lain dari Al-Quran. Kenapa Anda pakai? Siapa yang bilang? Kau kan? Ini tulisannya mana? Aduh. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul. Apa? Itu ayat suci Quran. Bukan bahasa Quran, bahasa Arab. Siapa yang larang bahasa Arab? Nama kitabku itu Alkitab, Pak. Alkitab. Bahasanya apa? Bahasa apa? Nih. Bahasa apa? Ini. Alah, ini. Bahasa apa itu? Bahasa Arab kan? Yes. Nah, iya, siapa yang larang pakai bahasa Arab? Enggak ada. Tidak ada yang larang menggunakan bahasa Arab. Oh, pakai otak kau. Yang saya pertanyakan, kenapa Anda menggunakan kata Alkitab? Ya bahasa Indonesia. Alkitab itu bahasa Indonesia. Ya bahasa Indonesia. Kenapa rupanya? Nenekmu kiper. Nenekmu kiper. Itulah penipu kan, tipu. Tipu. Teman-teman, kita lihat nih, ada 11.000 lebih penonton di YouTube, kurang lebih 1.000 penonton. Orang ini menipu dengan mengatakan kata Alkitab adalah bahasa Indonesia. Penipu. Bahasa Alkitab dibilang bahasa Indonesia. Aku mau pergi sekolah. Aku ingin beli buku cetak deh, buku cetak Alkitab matematika. Belajar. Aku ingin beli buku cetak Alkitab Inggris, Alkitab IPS. Alkitab bahasa Indonesia. Bukan buku itu bukan Alkitab tapi kitab buku. Nah, itu bahasa Arab. Kitab itu buku. Sekarang Alkitab itu hanya merujuk kepada Al-Quran. Siapa yang bilang Al-Quran kan pakai bahasa Arab? Iya, Alkitab itu nama. Pakai bahasa Al-Quran. Alkitab itu nama Al-Quran. Bahasa apa dia? Bahasa apa? Bahasa Arab. Bahasa Arab. Ah iya. Memang hakmu melarang pakai bahasa Arab apa? Bukan masalah hak atau tidak hak. Kenapa? Alkitab itu, Pak. Alkitab itu, Pak. Itu nama kitab Al-Quran. Sekarang, kenapa Anda menggunakan kata Alkitab?
Boleh Anda jawab Tahu bahasa pertanyaan Indonesia, saya? tahu bahasa Indonesia. Apa itu bahasa Indonesia dulu? Nah, kalau bahasa Indonesia, Pak, dari Bible ke bahasa Indonesia bukan Alkitab. Bible ke Indonesia adalah Enggak, buku. definisi apa itu bahasa Indonesia? Tunggu, tak ajarin, saya ajarin, Pak, saya ajarin. Alah, Buku, makanya harus belajar kau lagi. buku yang dibawa Belanda ketika dia menjajah di Nusantara namanya Bible. Ketika di Indonesiakan, Pak, namanya buku. Buku, Pak, bahasa Indonesianya, Pak, buku. Tetapi karena buku. Lihat KBBI. Kitab itu buku. Buku itu sama Pak. dengan kitab. Kitab. Buku Kitab itu sama buku, dengan kitab. Berasal dari Itu bahasa Indonesia. Arab. Tapi Bible, Pak, Bible ketika diindonesiakan bukan kitab, tapi buku. Itu, Pak. Buku, Pak, buku. Nah, kenapa kitab Anda mengambil nama lain Al-Quran, Alkitab? Tujuannya apa? Untuk menipen. Untuk menipen. Kau yang bilang itu kan? Kau. Untuk menipen. Kalau Nggak bukan ada yang untuk melarang menipen, orang bahasa Indonesia pakai bahasa Indonesia. kalau bukan untuk menipen, kenapa harus menggunakan bahasa Al-Quran? Tidak ada orang Indonesia itu dilarang untuk pakai bahasa Indonesia, tahu? Itu bukan bahasa Indonesia. Semua bahasa yang digunakan dalam Alkitab itu bahasa Indonesia. Cak Ayu. Tahu bahasa Indonesia enggak? Cak Ayu, Alkitab itu bukan bahasa Indonesia. Apa definisi bahasa Indonesia? Cak Ayu, Alkitab itu bukan bahasa Indonesia. Pakai otak, definisi bahasa Indonesia apa? Alkitab itu bukan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesianya Alkitab adalah apa? Sang buku. Alah otaknya. Malu ya, Bang, ya, malu ya. Kebodohan. Abang, malu. Jangan popularkan kebodohan sama orang. Abang malu ya, Bang. Ya? Malu ya. Enggak usah Malu ya, abangku. Enggak usah popularkan. Abangku malu ya, Bang. Malu apa? Malu ya. Ternyata nama Al-Quran dicatut masuk ke dalam Bible. Malu ya, Asal Bang. buka komal bahasa ajar Kristen. Ya, jadi jangan menjual produk Tujuanmu kalau apa? begitu. Bahasa ajaran Kristen. Tujuan saya supaya orang semua tahu bahwa Kristen sendiri tidak paham di Bible. Al-Quran. Silakan Anda bahas, silakan Anda bahas. Saya dengar, silakan Anda bahas. Silakan Anda bahas, saya dengar. Jadi Apa yang Anda mau bahas? Apa yang Anda ingin bahas dari Al-Quran? Tidak ada, karena kalian tidak ada ilmu. Banyak sebenarnya, tapi kami tidak mau. Apa yang Anda mau bahas dari Islam? Kalian Kami tidak mau karena kenapa? Itu hak kalian itu. Membacanya aja kalian tidak tahu, gimana mau bahas? Bible aja yang bahasa Indonesia kalian tidak tahu, apalagi Quran. Jadi tidak tahu. Memang tidak ada terjemahan Quran, ada kan? Ada. Alah. Tapi Al-Quran dipahami bukan hanya satu banyak terjemahan sebenarnya. saja. Kalau dipermasalahkan paling banyak di kitab kalian itu banyak yang dipermasalkan. Ditanya-tanya, tapi kami tidak mau. Satu aja. Tidak mau kami, tidak mau. Tidak, karena memang kau tidak tahu disiplin ilmu menguasai Quran. Memang tidak ada ilmunya. Membahas sama kau sekarang. Enggak, saya tanya sama kau sekarang. Isa itu zaman siapa? Zaman Musa Harun ya enggak? Tidak diterangkan dalam Al-Quran. Ini tidak diterangkan ini. Lah, kenapa kamu jadi menyek-menyek begitu? Kenapa jadi kenapa Anda jadi kayak begitu? Saya tidak bisa kau jawab. Untuk apa saya tahu dia di pemerintahan untuk siapa? Apa saya tahu? Untuk apa? Apa hubungannya? Apa hubungannya dengan bahasa agama orang? Apa hubungannya dengan iman saya? Korelasinya apa? Korelasinya dengan iman saya apa? Hah? Ya di kitabmu kan ada. Apa itu? Isa itu anak Maryam saudara Harun. Ya, memang terus? sezaman mereka. Sekarang kalau Yesus disebut anak Daud, nyoha, nyaho, nyoha, nyaho, nyoha, nyaho. Keturunan katanya. Di situ tidak dikatakan, dengar. Di situ tidak dikatakan keturunan Daud, tapi anak Daud. Itu jangan pakai untuk membahas Yesus dikatakan sebagai anak Daud. Dengarkan saya. Bahkan di dalam Roma 1 nomor 3 dikatakan Yesus adalah sperma Daud.
Ya terserah kau lah. Bukan terserah saya, itu di Bibelmu mengatakan begitu. Tapi nggak usah lah bahas agama orang. Kenapa kau nangis? Nanti. Kenapa kau nangis? Kalau terjadi pembahasan itu, kenapa kau nangis? Kenapa? Kenapa kau nangis? Yesus adalah anak Daud. Yesus adalah spermato Daud. Roma 1 nomor 3. Yesus disebut sperma Daud. Jauh kali jaraknya sperma Daud itu, kok bisa ke Maria, Paman? Makanya pakai otak pemahamannya. Dari tadi otak terus. Karena memang otak mungkin tidak sampai. Otak kan terus saya tanya, betulkah Yesus itu sperma Daud? Enggak perlu saya jawab sama kau. Ya, karena memang kau malu. Gimana mau menjawab? Gimana mau menjawab? Udah beda. Cara berpikirmu udah beda. Ya, sekarang Anda berpikir dikatakan Isa katanya Maria saudara Harun. Anda mengatakan seakan-akan sesaman. Sekarang kalau Daud punya sperma Yesus, sesaman atau tidak? Tidak, Bang. Sekali, memang pakai otak. Loh, Yesus adalah sperma Daud. Roma 1 nomor 3. Sesaman enggak spermanya Daud dengan Daud? Sakit. Nanti jantung pindah. Nanti kita mau ya menjaga. Jantung pindah ke kanan. Oh my God. Kalau kami nggak ada, karena Alkitab kami dihina itu ada Tuhan yang membela. Siapa yang menghina kitab Anda? Saja itu. Siapa yang menghina kitab Anda? Siapa? Posisi harusnya dengar. Harusnya ibu Anda itu protes ke Tuhan. Sebab Anda ini harusnya kelaminnya wanita dengan karakter Anda ini. Naik di komalnya orang, ngamuk-ngamuk, protes, bla bla bla, tanpa ilmu. Karena itu harusnya jadi wanita, jangan jadi pria. Anda itu mulut Anda mulut perempuan. Mulut perempuan Anda itu. Mulut perempuan Anda itu, mulut perempuan. Bahas saja agamamu. Kalau agamamu tidak mau dibahas, Bang, dengarkan. Hentikan menggunakan istilah-istilah Al-Quran. Siapa yang larang? Memang hak bapak itu hakmu. Kalau begitu jangan hentikan saya. Anda mau menghentikan saya. Anda mau menghentikan saya. Tetapi Anda nggak mau menghentikan menggunakan istilah agama saya. Tidak ada hakmu melarang bahasa Indonesia. Tidak ada juga hakmu melarang-larang saya. Ya, ajaran agama kami ada hak kami. Kenapa? Istilah agama kami juga ada hak kami. Kamu apa? Apa istilah agamamu? Alkitab, Allah, Nabi, Rasul, Roh Kudus. Apa? Bahasa Arab itu bukan bahasa bapakmu. Nenekmu kiper. Justru karena itulah bukti kalau itu bahasa kitab saya. Dan karena kitab saya itu bahasa Arab. Paham kau, Dek? Orang Arab Kristen pakai bahasa Arab. Kenapa tidak kau larang? Di sini Arab. Di sini Arab. Iya, bahasa Indonesia, makanya kami pakai bahasa Indonesia. Di sini Arab. Tidak ada hakmu untuk melarang, kan? Di sini memang Arab. Orang Arab. Memangnya kau orang Arab. Samalah itu, Abang. Kamu tidak punya hak juga melarang saya membahas apa yang ingin saya bahas. Itu kitab kami. Selama kau menggunakan istilah agama kami. Sama kan? Istilah agama, bukan istilah agamamu, itu bahasa Arab, bukan istilah agamamu, itu bahasa Arab. Kiper, apapun yang kau katakan hari ini, ketika kamu punya kitab diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia tapi masih menggunakan istilah-istilah Arab, berarti tujuanmu adalah supaya menipu umat Islam agar umat Islam bisa murtad. Arab itu bukan hanya agama Islam, gitu. Ada agama Anda Kristen. Menggunakan istilah-istilah Arab karena Anda ingin menipu umat Islam yang awam. Menipu lagi, mengframe lagi kok. Kalau Anda tidak mau menipu, kenapa Anda menggunakan bahasa Arab? Tujuannya Ya, apa? Emang orang Kristen itu Indonesia bisa bahasa Arab? Bahasa Inggris Emang orang Kristen Indonesia bisa bahasa Arab? Urusanmu apa? Pakai bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Arab, mau apa? Jelas. Dengarkan, Bung. Dengarkan saya. Tidak ada Roh Kudus di dalam agamamu. Kenapa kau gunakan kata Roh Kudus? Bahasa Indonesia.
Itu bukan bahasa Indonesia, Roh Kudus itu. Alah, bukan bahasa Indonesia. Bukan bahasa Indonesia. Yang bahasa Indonesia itu arwah. Dengan bahasa Indonesia murni atau suci. Harusnya kalau Anda mengatakan bahasa Indonesia, harusnya Anda menulisnya apa? Arwah suci atau hantu suci. Makanya kau belajar biar kau tahu itu bagaimana, apa itu kata-kata bahasa Indonesia. Bahasa aslinya adalah pneumahotheos. Belajar dan belajar. Biar Pneumahotheos dalam bahasa Yunani. Pneumahotheos dalam bahasa Yunani. Indonesianya adalah hantu suci. Mengklaim terus. Hantu suci disebut Roh Kudus. Beda dong. Pneumahotheos ketika di Indonesia kan apa? Hah? Hantu suci. Memangnya bahasa Arab itu hantu suci diganti menjadi Roh Kudus. Maksud lu apa? Punya hak melarang orang pakai bahasa Arab. Maksud lu apa? Kalau sesuai nggak apa-apa. Pneumahotheos kok disebut Roh Kudus kan nggak sesuai, Bang. Dengan bahasa Arab. Nggak bisa karena Roh Kudus itu adanya di Al-Quran. Dengan bahasa Arab, Zuma. Roh Kudus itu hanya ada di Al-Quran. Roh Kudus itu ada di Al-Quran. Apa urusanmu dengan bahasa Arab? Roh Kudus itu ada di Al-Quran, tidak ada di Bible, tidak ada di Bible. Tidak ada di Bible. Tidak ada hakmu melarang pakai bahasa Arab. Oleh karena itu, Bu. Oleh karena itu, Anda tidak mau diganggu agamanya, tapi Anda mengambil istilah agama kami, gitu. Bukan istilah agamamu, itu bahasa Arab. Ada apa hakmu melarang orang pakai bahasa Arab? Pertanyaan saya. Kalau memang itu bahasa Arab. Pertanyaan saya. Pertanyaan saya. Kenapa agama Anda masih menggunakan bahasa Arab sementara ini Indonesia? Kenapa? Memang hakmu apa? Kenapa Anda menggunakan? Bukan itu jawabannya. Bukan itu jawabannya. Kenapa Anda menggunakan bahasa Arab apa? Kenapa Anda menggunakan bahasa Arab sedangkan ini Indonesia? Apa jawabannya? Karena ingin menipu, karena ingin menipu umat Islam. Menipu. Itu aja, bro. Menipu. Sudah ada di otakmu menipu. Ya iya dong. Hanya di ajaranmu itu ada. Terus apa tujuannya kau menggunakan istilah Arab? Ya kalau mau pakai bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Jerman, apa urusanmu? Saya tanya, apa tujuanmu menggunakan bahasa Arab? Tidak ada kami pakai bahasa Arab. Bahasa Indonesia. Di kitab kami ada bahasa Indonesia. Roh Kudus itu bahasa apa? Roh Kudus. Bahasa Indonesia. Nenekmu kiper. Makanya belajar nenekmu kiper. Makanya belajar kau. Aduh, parah. Makanya belajar kau. Abang panas ya sampai buka baju ya? Panas ya, Bang? Iya, panas. Makanya pakai otak. Panas dia teman-teman. bahasa ini. Ya pakai bahasa Indonesia, siapa yang larang? Bahasa Indonesia lagi. Roh Kudus bukan bahasa Indonesia, Alkitab bukan bahasa Indonesia, Nabi, Rasul bukan bahasa Indonesia, kemudian Allah bukan bahasa Indonesia, ayat bukan bahasa Indonesia, soleh bukan bahasa Indonesia, ya paham itu ya. Kemudian imam itu bukan bahasa Indonesia. Banyak yang kalian ambil dari Al-Quran, kalian pakai di terjemahan kitab kalian. Apa tujuannya? Untuk menjalankan misi pemurtadan kristenisasi. Bahasa Indonesia aja tidak kau tahu artinya apa. Oke ya Paman ya. Apa bahasa Indonesia? Apa ya Paman ya, ngerti ya. Jadi agama Anda itu memang harus dibahas. Setiap hari harus kami bahas setiap hari supaya tidak ada orang tertipu. Saya akan menentangmu terus. Supaya tidak ada orang tertipu. Silakan aja, dan saat itulah saya akan permalukan terus agama Anda. Saya akan mempermalukan terus. Bagaimana kau tidak tahu? Pada visi bahasa Indonesia saja kau tidak tahu. Saya akan mempermalukan terus. Siapa yang dipermalukan nanti di situ tahu. Saya akan menentangmu terus. Tidak bisa. Anda ketika mencuri istilah Islam, tidak bisa ada permalukan saya. Itu mencuri itu. Mencuri.
Mencuri. Memang milikmu. Memang Nah, milikmu. Dari mana ambil istilah Injil? Memang milikmu. Dari mana ambil istilah Injil? Memang milikmu. Dari mana ambil istilah Injil? Allah. Emang bukan lagi. Emang bukan Bahasa lagi. di dunia ini ada yang diadopsi dari Tidak bangsa lain. hanya menggunakan biasa-biasa saja. Itu ada tujuannya Anda menggunakan istilah-istilah Al-Quran untuk menjebak umat Islam tujuan. awam agar bisa menjadi Bersamakan Kristen. kamu dengan kota orang lain. Ada tujuan. Kau itu tujuan Maaf, apa? Ye. Ada tujuan ini kan? Maaf, Ada tujuan, Ye. makanya kau bahas-bahas ajaran agama orang lain. Tujuan saya supaya umat Islam tidak tertipu dengan agama yang dari Makanya barat yang umatmu saja ajari. Islaman. Umatmu saja ajari umatmu Ini saja saya ajari. ajarin mereka supaya jangan tertipu agama Ya. dari barat yang tampil ke Jangan Islam-Islaman. kau kotak-katik ajaran agama orang lain. Itu Sampai ada umatmu gereja saja kau ajari. bernama Isa Al-Masih. Quranmu saja kau ajari. Sampai Quranmu ada yang gereja bernama Kalam Ilahi. Tidak kuasai Kalam Ilahi nih. Sampai Jadi- ada ibadah Jumat Agung juga. Jumat juga dipakai. Ada Makanya lagi selalu kau diperbaiki ada lagi seperti istilah ini, baru ini siapa lagi? yang lagi tenar-tenarnya. Apa lagi? Doa subuh. Doa subuh. Itu bahasa moyangmu itu. Agama Itu bahasa tidak punya Indonesia. jati diri. Agama tidak punya Kami jati orang diri. Indonesia pakai bahasa Indonesia. Kami orang Mana Indonesia ada pakai doa? bahasa Indonesia. Doa itu bahasa Quran. Ah. Subuh itu bahasa Quran. Mana ada bahasa Quran, itu bahasa Arab. Bahasa Iya. Quranmu itu bahasa Arab, bukan bahasa Quran. Ya itulah bahasa Quran Arab yang mengambil digunakan. Tidak semua bahasa Quran itu Bukan bahasa berarti yang Arab. digunakan Bahasa itu tidak boleh sehari-hari untuk nggak orang semua. lain, itu bahasa Arab. Contoh kata Allah. Allah itu bukan bahasa Arab, itu adalah nama. Iya, dari Aramaik itu, bukan Arab, dari Aramaik. Apa coba Alaha. Aramaik? Aramaiknya apa coba? Saya Alaha, pikir dulu. Alaha. Alaha. Alaha dari situ. Allah kalau di Indonesia kan apa? Ya Allah. Tuhan tuyul. Tuhan tuyul, Kasihan, Tuhan tuyul. kasihan deh lo. Kasihan. Kasihan. Kasihan deh lo. Modal klik itu juga tuh, bukan Allah bahasa itu bahasa Aramaik, Indonesianya Tuhan atau Itu sesembahan. bahasa Arab ya Allah. Allah. Itu bahasa Aramaik itu. Kasihan. Kasihan. Anda tidak akan sanggup menghentikan saya. Mengumpulkan koin aja kau ini. Woi, cemburu ndak ada koinnya. Kasihan deh lo. Kita bermandikan koin, dia nggak ada koinnya. Tapi hanya saja dengan Kasihan mengumpulkan dah. koin kau kotak-katik Kasihan agama orang deh lain. lo. Saya adalah ketua pembina Kalau apologet mengumpulkan Islam koin, ada Indonesia. kitab Yayasan sama saya umatmu. yayasan resmi dari negara. Saya memiliki kemudian badan hukum yang diresmikan oleh negara. Anda tidak Iya. punya hak menghentikan saya. Kita saja kewajarkan sama umatmu. Jangan kita orang Oh, nggak lain, kau bisa, kotak-katik. nggak bisa karena Kristen yang memulai, Bu, nggak bisa. Siapa mereka itu lagi kau bawa Kristen yang memulai, bukan kami. Kristen yang memulai menggunakan istilah-istilah kitab suci kami. Kalian yang memulai. Memang istilah moyangmu itu saya bilang Nah, istilah moyangmu. terima kenyataan. Jangan kau membantah. Memang saya ada karena kalian ciptakan. Agamamu yang menciptakan apologet Islam ada. dilarang memakai bahasa Indonesia, tahu? Orang Agamamu Indonesia yang berhak menciptakan memakai bahasa kami Indonesia. ada. Kami menghindarkan Orang anak-anak kami Indonesia supaya jangan berhak memakai tertipu. Bahasa Indonesia juga. Sekarang saya tanya Orang samamu. Indonesia berhak Sekarang saya memakai tanya. bahasa Nih, Indonesia. saya kasih contoh. dengar. Ini ada bingkisan. Ya. Ini bingkisan nih. Kalau di dalamnya, di Tidak luarnya ada orang tertulis. Dengar. Indonesia dilarang untuk memakai bahasa Indonesia. Tidak ada. Ini ada bingkisan. Makasih sahabat Kojat. Ini ada bingkisan. Tertulis di luar pisang. Begitu dibuka isinya kacamata. Bohong enggak itu? Bohong enggak kalau tertulis di sini pisang tapi isinya kacamata? Bohong enggak? Bohong dong. Begitu juga kalau buku ini tertulis Alkitab tapi isinya bukan Alkitab, itu juga bohong. Sampai sini paham? Paham, Memang Dek? hakmu yang menentukan kitab orang lain. Itu paham enggak, Dek? Paham enggak? Enggak.
Kau yang menentukan kitab orang lain. Paham dak adekku Tidak ada cantik? urusanmu dan tidak ada hak Nah, untuk kitab kalau orang Anda lain. mengatakan begitu adekku cantik, Tidak ada saya hak juga untuk mengatakan orang lain. tidak ada hakmu melarang saya membela akidah saya, Dek. Maka bukan mengotak-ngatik ajaran orang lain. Saya tidak Ajari mengotak-atik saja adekku. Saya tidak mengotak-atik Ajari saja adekku. kitabmu. Saya tidak mengotak-atik adekku. Saya Ajari saja meluruskan. kitabmu. Saya meluruskan, Mungkin tidak kau kuasai, Dek. ya? Adekku Makanya saya itu modal. meluruskan adekku supaya umat Islam jangan tertipu, adek. Ya udah, ajari saja agama Islammu. Nah, Ajari ini saja ajaran agama Islam. Saya yang nonton pakai sini saja 10.000 kitabmu, kali ngajari ini. mereka. Yang nonton 10.000 kali ini itu Pakai Islam saja semua, Dek. kitabmu. Itu Nggak Islam, usah Dek. kitab orang Jadi lain. selama ini setelah api berdiri apa katanya? Oh, jadi Injil itu bukan Bible ya, Kak? Ya bukan dong. Oh, jadi buku Lukas itu bukan Injil ya? Bukan. Markus itu bukan Injil? Bukan. Nah, alhamdulillah dengan adanya apologet Islam mereka sudah tahu, oh ternyata 4 kitab kanon ini dan surah-surah Paulus itu bukan Injil. Nah, itu Nah, itu manfaatnya. otakmu itu kan. Nah, itu otakmu itu kan. Kau kira Itulah bukan Injil. manfaatnya. Itu manfaatnya. Lalu mereka mengatakan Jadi, kepada kau- Bang Suma, Bang Suma, kau menyanggah apakah Lukas, kitab apakah yang buku tidak kau Lukas, tahu. apakah buku Markus itu Injilnya Yesus? Saya katakan bukan. Oh, gitu. Jadi yang tidak Oh, kau tahu pun gitu. kau ajari. Itulah kau itu. Yang tidak kau tahu. yang Apakah tidak kau Kristen tahu, itu kau ajari. ajaran Itu. Yesus? Saya bilang sama mereka, bukan. Yesus tidak pernah mengajarkan agama Kristen. Akhirnya mereka sadar, anak-anak Islam yang selama ini merasa bahwa Kristen agamanya Yesus, sadar setelah saya ada, oh ternyata Kristen Yalah, itu bukan agama Yesus ya. Ya, terserah mereka yang masuk Islam karena itu terserah. Yesus tidak Tapi mengenal jangan kau agama katakan Kristen. yang tidak benar, kau tidak benar juga kau Yesus jelaskan. tidak punya pengikut yang tidak bersunat. Tidak ada pengikut Yesus makan babi, ku bilang. Oh gitu ya, Kak? Iya. Pengikut Yesus semuanya tidak makan babi. Pengikut Yesus tidak ibadah minggu. Pengikut Kita mau Yesus ada Yesus. tidak Tapi kau besar Natalan. Yesus. Yesus tidak mengajarkan menyembah dirinya. Begitu. Jadi anak-anak Islam sekarang sadar bahwa ternyata Kristen itu bukan ajaran Yesus. Ya Begitu, terserah kau lah Cak itu. Ayu. Ajaran mulai itu ajaran sesat mulai itu ya kan. Ajaran sesat itu ya. Emang Yesus mengajarkan Kristen? Ya, iya, Di ajarannya mana? itu penuh Di dengan mana Yesus atas mengajarkan pasti. Kristen? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Kristen itu adalah yang dibuat oleh manusia sebagai agama, sebagai pengikut Kristus, bukan yang dibilang oleh Tuhan. Lain dengan agama yang belum hadis ini. Yang Agama saya yang benar tanya, adalah ini. Yang apakah dibilang Tuhan, Yesus agama mengajarkan ini. agama Kristen, Cayu? Tuhan tidak mengenal agama. Tuhan tidak mengenal agama. Berarti Yesus tidak mengenal Kristen. Ihu, tepuk tangan dulu yang meriah. Bukan ciptaan Tuhan agama itu. Orang Berarti manusia Yesus yang menamakan tidak itu mengajarkan agama ini, Kristen. agama ini. Makasih sahabatku Master, semakin Jadi- sakit hati dia ini. Huhui. Berarti Nah, Yesus lagi tidak nah. mengajarkan Kristen. Jadi kau kira agama itu yang dikatakan oleh Tuhan. Tidak pernah ada Tuhan mengatakan agama ini, agama ini. Tuhan itu Matius tidak mengenal 5 agama. Matius 5 nomor 20 kata Yesus, Hanya ajaran, jika hidup ajaran, dengar itu saya ajaran. ajarin Firman-Nya. kata Yesus di dalam Matius 5 nomor 20, larangannya itu. jika hidup Bukan agama keagamaanmu Kristen, jika hidup agama ini, keagamaanmu agama ini tidak tidak ada itu. lebih baik dari hidup keagamaan orang-orang Yahudi, kau tidak akan masuk surga. Tepuk tangan lagi. Ternyata Yesus mengajarkan agama, Cak Ayu. Jika hidup keagamaanmu, kata Yesus, tidak lebih baik dari agama orang-orang Yahudi, orang Farisi, kamu tidak masuk surga. Jadi Ya, manusia menamakan agama. harus Manusia lebih keagama. benar dari agama orang agama Yahudi. Mengajarkan yang benar. Dan ternyata mengajarkan muncul bukan agama mengajarkan membunuh. Kristen. Bukan Ternyata mengajarkan Yesus berzina. tidak mengajarkan agama Kristen. Oh, sakit. Oh, Agama itu tidak mengajarkan untuk membunuh.
Itu agama. Agama itu Sakit. tidak mengajarkan untuk mencuri, Kalau membunuh Tuhan boleh nggak? berzina. Membunuh Tuhan boleh nggak? Membunuh Tuhan boleh nggak? Bukan perintah membunuh. Membunuh Tapi karena Tuhan sakit boleh hati. nggak? Membunuh Tuhan boleh nggak? Orang sakit hati yang membunuh. Membunuh Orang Tuhan boleh nggak? pembenci yang membunuh. Oke. Berhasil nggak? Pembenci, Berhasil nggak pembenci Tuhan membunuh Tuhan? penjahat itu pembunuh. Berhasil nggak pembenci Tuhan membunuh Tuhan? Berhasil nggak? Ya udah dibunuh. Siapa yang membunuh? Pembenci. Nah, iya, para pembenci, para penjahat. Ya, penjahat berhasil membunuh Tuhan Anda. Apa yang Anda dapatkan setelah Tuhan Anda dibunuh oleh penjahat? Tidak perlu kau tahu. Apa Tidak perlu keuntungan saya buat karena Anda? Kita ini bukan Apa berdiskusi. keuntungan berdebat. buat Anda Tidak perlu. setelah penjahat membunuh Tuhan Anda? Apa keuntungan untuk Tidak Anda? perlu kau tahu, tidak perlu kau tahu. Kami yang tahu itu. Orang Kristen. Ternyata Anda menerima keselamatan dari penjahat setelah membunuh Tuhan Anda. Tepuk tangan nggak? Tepuk tangan nggak? Tepuk tangan dong. Harus ke neraka. Ternyata Makanya ada kaki di neraka ya, ada kaki. Ada kaki di neraka. Ada kaki di neraka. Penjahat yang berhasil membunuh Tuhan Anda memberikan upah berupa keselamatan kepada Anda. Dengan Yesus dibunuh oleh penjahat, dosa Anda ditebus. Berarti sebagai juru selamat Anda, sebenarnya juru selamat Anda bukan Yesus, tapi penjahat yang membunuhnya. Pembenci tanpa pembenci, tanpa pembenci, apakah dosamu bisa ditebus? Pembenci itu tidak akan masuk surga. Apakah tanpa pembenci dosamu bisa ditebus? Apakah tanpa iblis dosamu bisa ditebus? Apakah tanpa iblis dosamu bisa ditebus? Apakah tanpa iblis merasuki Yudas dosamu bisa ditebus? Tanpa iblis dosamu bisa ditebus? Ya karena lemah imannya itu. Tanpa iblis apakah dosamu bisa ditebus? Apakah tanpa iblis bisa diracuni? Mulai mabuk. Berarti berterima kasihlah kepada pahlawanmu iblis. Berterima kasih kepada wanita yang telah meracuni. Tanpa iblis dosamu tidak ditebus. Iya. Minta terima kasih kepada wanita yang meracuni. Oke, sekarang begini. Ulangan 21 nomor 2223. Orang yang jahat disalibkan dan tidak boleh mayatnya semalam-malaman di tiang salib. Orang jahat yang dikutuk oleh Elohim ketika dia mati masuk ke kubur lalu keluar pada hari ketiga, apakah dikategorikan waras orang yang menyembah orang jahat yang mati dan keluar dari kubur? Waras nggak orang itu? Apakah dikategorikan waras yang mengikut sudah dilihat jahatnya diikuti? Mama. Terbukti jahatnya tapi diikuti. Ada orang jahat disalib dan dikutuk Elohim, mati dia, keluar dari kubur, dituhankan. Apakah orang yang menuhankan? Orang jahat diikuti? Apakah orang jahat yang mati ini ketika dia keluar dari kubur dituhankan, apakah orang yang menuhankan orang gila atau orang waras? Menurutmu apa yang mengikuti orang jahat itu baik? Salib itu lambang jahat, lambang kutuk, atau lambang berkat? Salib itu tidak perlu kau tahu. Adalah mama.
Hanya luruskan istilah otakmu, luruskan. Jangan bahas-bahas agama istilah orang. Al-Quran kau pakai. Jangan bahas-bahas agama Giliran orang. Luruskan otakmu dibahas itu. kitabmu tentang salib, apa kau katakan? Anda perlu ketahui itu. Tidak perlu ketahui itu. Jangan kau Karena tahu itu. Tidak Saya tanya perlu lagi, kita tahu salib kitab orang itu, lain. Tidak perlu, salib tidak perlu. salib itu lambang berkat atau lambang kutuk? Salib. Tidak perlu saya jawab sama kau karena tidak ada pentingnya bagimu. Tidak ada pentingnya bagimu. Wih, supaya Yang umat saya Islam heran gak kenapa tertipu. kau otak-atik Supaya ajaran umat orang lain. Islam tidak Itu tertipu saja, itu dengan saja. salib. Kenapa di otak-atik? Karena Kristen punya amanat agung, jadikanlah seluruh manusia menjadi Kristen. Ya kalau kau tidak mau ya sudah, gak usah. Harus saya ajarkan kepada orang lain. Ya, yang kami ajarkan adalah orang-orang Kristen yang telah Oh, tidak mana ada? Masa sering- orang Kristen mau kau Kristen kan? Ada aja nih, penipu juga Kristen ini itu memang. tidak bukan mengkristenkan. Penipu, memang penipu. Jadikanlah seluruh Kristen manusia itu menjadi tidak pengikut. mengkristenkan, tapi mengajari ajaran Tuhan Yesus. Bukan Kepada siapa? mengkristenkan. Kepada siapa? Mengajari ajaran-ajaran Kepada siapa Tuhan Anda Yesus. mengajarkan agama Kristen? Kepada siapa yang mau mendengar? Nah, berarti Kepada siapa termasuk yang mau mendengar? termasuk umat Islam. Ya kalau mereka tidak mau mendengar, udah nggak usah. Iya, makanya kami membentengi akidah kami di sini. Makanya pakai Quran untuk membentengi Ai, itu, pakai ai, Quranmu, kitabmu, ai, mengajar ai. umatmu. Pakai kitabmu. Saudara, Jangan pakai kitab orang lain. dengarkan. Membentengi kita ajaranmu. Dengarkan, Jangan, dengarkan. nggak usah. Untuk Pakai kitabmu membentengi. untuk supaya orang tahu, dokter tahu, ilmuwan tahu cara menciptakan obat untuk mengantisipasi satu penyakit, maka mereka sebelum membuat obat, mereka harus kemudian meneliti, menelaah tentang virus. Virus ini harus dijelaskan. Ini virus macam apa? Ini mengakibatkan apa virus ini kalau masuk ke dalam tubuh? Nah, ketika virus sudah dikaji, barulah dibuat obatnya. Jadi bagi kami, setelah kami mengkaji kemudian Bible, barulah kami bentengi akidah kami. Begitu Ya, maksudnya. makanya ajari kitabmu kau ajari sama Harus, umatmu. sekali lagi saya katakan, Dari untuk kita, mengetahui bukan menjadi obat, umatmu. untuk Bukan mengetahui orang lain, obat bukan dari hati. satu penyakit, untuk mengetahui Alah. obat dari satu penyakit, maka penyakit itu harus diteliti, kuman virusnya macam apa, model apa, betul? Kitabmu yang kau teliti, kitabmu. Betul Biar pas kalau kau ajari sama umatmu itu. Betul tidak, Bang? Betul tidak, Bang? Betul tidak? Ayat-ayat yang bertentangan kau Untuk bagusin, mengetahui kau luruskan, orang gitu. ini sakit apa dan untuk mengetahui obatnya apa, virusnya harus diketahui kan? Iya, makanya kelemahan kitabmu itu harus diketahui. Jadi jangan kamu marah kalau Kelemahan kami kitabmu itu sedang harus diketahui. meneliti virus. Jangan Virusnya marah. itu kelemahan kitabmu harus diketahui. Jangan Itu virusnya. marah kalau kami menelaah virus. Jangan Setelah kau ketahui marah. virus kitabmu, Jangan makanya kau marah, luruskan. Bang. Jadi kalau ada orang membahas virus, jangan marah. Kau luruskan virus-virus kitabmu. kau luruskan. Begitu abangku. Nah, itu dia. Begitu. Bukan Karena menghormati virus kitab yang orang muncul lain. ini, virus Tapi yang kau muncul punya ini tujuan, kayak bunglon. tujuan tertentu. Virusnya ini kayak bunglon dia. Kayak bunglon. Istilah-istilah yang dipakai itu istilah yang tidak bersumber dari agamanya sendiri. Maka kita harus mengkaji virus ini supaya kita tahu cara mengobatinya atau mencegahannya. Makanya, Dengan kau- cara kau apa dia- kita mencegah virus? Kau teliti Dengan cara kitabmu itu apakah menjelaskan sudah benar. bahaya-bahaya Apakah kitabmu sudah virus, benar? apa Kalau ada yang kesalahan, kau apa yang luruskan. kemudian Itu dia. menjadi cara mengobati virus itu, mengantisipasi virus itu supaya tidak menjangkiti seseorang. Itu harus dijelaskan.
Begitu abangku, jadi jangan marah, Harus jangan ketahui kesal. itu kelemahan kitamu apa. Setelah kau Agama luruskan, maka Anda kau cari itu, kitamu agama itu. Anda Jangan itu ikut orang lain dong. punya Ah. amanat untuk mengkristenkan seluruh manusia. Hanya yang kurang urusan itu yang mencampuri. Oh tidak Kritik. bisa. Kami tidak pernah mengurusi Hindu, tidak pernah membahas yang agama Buddha, nggak pernah. Kenapa? Karena mereka tidak usil dengan Islam. Beda dengan agama Anda. Anda tampil ke Islam-Islaman. Dari sampulnya tertulis Alkitab. Tuhannya, sembahannya yang adalah Theos dirubah menjadi Allah. Jadi Hindu tidak kami bahas karena Hindu tidak menggunakan istilah-istilah agama kami. Buddha tidak kami bahas karena Buddha tidak tampil ke Islam-Islaman. Tidak seperti kitab Anda, agama Anda. Ada gereja dibikin tuh, gereja-gereja. Apa nama gerejanya? Gereja Isa Al-Masih. Pret. Gereja Al-Kalam. Pret. Gereja Kalam Ilahi. Pret. Kenapa tidak menggunakan istilah-istilah agama Anda? Gereja Andreanus Tandilinti Mingkondok Diobela Polokna Nakekeasu. Kenapa anda pakai istilah agamamu? Kenapa? Kenapa harus menggunakan istilah Al-Quran, istilah Islam? Gereja Blasius Asong Tandilinting. Nah, kenapa? Kenapa nggak pakai istilah agama? Kenapa harus gereja Kalam Ilahi? Habis itu Anda mengatakan, jangan urusi agama kami. Jangan urusi iman kami. Jangan urusi kitab kami. Kau pernah dengarkan ada masjid bernama Marten? Hah? Masjid Peter Markus. Pret. Ada pernah kau dengar Masjid Paulus? Pernah kau dengar Masjid Yesus? Pernah? Pernah kau dengar? Tidak pernah. Tapi kalau Gereja Isa Al-Masih, Gereja Kalam Ilahi, betul-betul agama kau itu ya. Giliran dibahas kau ngamuk, dijelaskan kau ngamuk, kau emosi. Kita luruskan supaya tidak ada kemudian terjadi persinggungan agama, malah kau mengamuk. Kita mau menyadarkan tokoh-tokoh yang ada di agamamu yang punya wewenang untuk melepaskan semua istilah-istilah di agama kamu. Jangan kau pakai istilah agama kami, biar tidak ada lagi pembahasan-pembahasan seputar itu. Gampang toh? Gampang kan? Kemarin kau menggunakan kenaikan Isa Al-Masih, sekarang kamu rubah kenaikan Yesus Kristus. Itu bisa. Berarti yang lain pun bisa kau ganti. Yang tadinya Allah, rubahlah menjadi Theos. Atau biar keren, Dewa. Sebutlah Dewa Ayah, Dewa Anak, Dewa Roh. Jangan kau pakai Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh. Ngapain kau pakai Tuhan kami dan Demit? Kenapa nggak pakai istilahmu aja, tuyul? Rasul Paulus, pret. Kenapa kau tidak pakai Apostolos Paulus? Kenapa harus menggunakan istilah kami gitu loh? Padahal kalian benci kami. Kau benci Nabi Muhammad,
Tapi kau pakai ajarannya, tuyul. Nabi Muhammad yang memperkenalkan Isa Al-Masih. Kenapa kau pakai? Kenapa nggak pakai aja gereja Merkurius, Venus, Jupiter, Pluto? Kenapa harus menggunakan ajaran Nabi Muhammad, tuyul? Habis itu kau naik ke sini mau membatasi kami. Emang lu siapa? Lu panitia surga? Ah? Lu panitia surga. Kau mengambil punya orang, tapi ketika yang punya angkat bicara, kau suruh diam. Karakter penjajah. Ambil punya orang, orangnya keberatan, Anda ngamuk. Itu namanya PARANG, parakang popo. Paham sampai situ? Paham sampai situ? Jadi, kalau Anda sudah menyadari itu abangku yang cantik, bahwa ternyata kalian yang mencari masalah, kami buka diri, mari kita diskusi, kan begitu. Jangan Anda membatasi kami. Tapi istilah-istilah kami kalian pakai. Masih punya malu? Bahasa Arab apa? Kau masih punya malu kan? Nah, kalau kau masih punya malu, bahasa Arab apa? Bahasa bukan moyang. bukan hanya sekedar bahasa. Itu istilah di agama kami. Istilahnya istilah itu bahasa Arab. Nah, makanya jangan kau larang Otak, kami bukan membahas bahasa moyang, itu. bahasa Arab. Masalahnya agamamu bahasa Yunani. Begitu masuk ke Indonesia, kenapa masih menggunakan bahasa Arab? Tujuannya apa? Ya urusanmu, kalau memangnya bahasa Arab, urusanmu dengan bahasa Arab apa? Kalau Hubunganmu dengan memang bahasa Arab agamamu itu mau diajarkan dengan Enggak, lurus, urusanmu dengan bahasa Arab, kau larang dipakai bahasa Arab itu apa? Kenapa kau menggunakan istilah agama kami? Contoh ya, Apa contoh. istilah agama? Itu bahasa Arab loh. Dengarkan. Malah orang Yohanes juga 1. otak-otak. Dengar. Yohanes 1 nomor 1. Pada mulanya Tidak adalah ada orang Logos. melarang bahasa Arab dipakai. Tidak ada. Pada Tidak mulanya dilarang adalah dipakai bahasa Logos. Arab. Logos itu Kalau memang bersama-sama benar dengan bahasa Arab. Theos. Dan Logos itu adalah Theos. Theos itu menjadi daging. Theos. Pada mulanya adalah Logos. Logos itu bersama-sama dengan Theos. Ketika Theos diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kenapa pakai nama Tuhan kami? Jawab coba. Kenapa Theos kau terjemahkan pakai nama Tuhan kami? Kenapa? Kenapa kau tidak pakai Tuhan? Pada mulanya adalah Logos. Logos itu bersama-sama dengan Tuhan. Dan Logos itu adalah Tuhan. Kenapa harus menggunakan Allah? Kenapa? Kenapa kau harus menggunakan nama Tuhanku di agamamu? Kenapa? Kenapa Nama kau Tuhan harus kalian menggunakan? Nama Tuhanmu apa? Theos kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia apa? Nama Tuhanmu apa dulu? Nama Tuhan saya Allah. Dari mana kau ambil itu? Dari Al-Quran saya sendiri. Dari bahasa Arab kan? Ya itu nama Tuhan saya. Nah, jadi kalau di bahasa Arab itu diterjemahkan ke bahasa lain pun tidak masalah. Tidak ada yang larang bahasa Arab Itu diambil. nama Allah itu bukan bahasa. Allah itu bukan bahasa. Nih, kutunjukkan samamu biar otakmu waras. Kelihatannya kau itu memang sinting. Nih, kutunjukkan samamu ya. Nih, kutunjukkan KBBI biar kau sehat. Kau memang gila memang. Nih, siapa yang gila? Kau yang gila. Kau yang gila, kau yang ambil punya orang, terus ketika orangnya angkat bicara, dengar kau, dengar. Itu bukan bahasa moyang, kau larang orang lain pakai bahasa. Anak kecil, anak kecil. Ini kecil. Nih, kau buka matamu. Kau larang pakai bahasa orang. Kau buka matamu, ya sampai robek ke samping. Nih, ku ajarin kau supaya kau waras, jangan kau bikin malu Kristen yang lain. Kau jari ya dek ya. Nih, aku balikkan kamera ya dek supaya kau sehat, jangan kau gila permanen. Nih kau ajarin sama dek. Nih, menurut KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia, Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Apa dek? Dalam bahasa dek? Arab kan? Allah adalah nama atau bukan dek? Nama dalam atau bahasa bukan? apa? Nama dalam atau bahasa bukan? apa? Nama atau bukan?
Saya tanya sama kau dalam bahasa apa katanya? Allah itu nama atau bukan? Dalam bahasa apa? Saya belum tanya namanya, bahasanya. Saya tanya dulu, Allah itu nama atau bukan? Iya, nama Tuhan. Itu Nama adalah Tuhan. Ya udah. Satu, nama Tuhan dalam bahasa Bahasa Arab ya. bahasa Kenapa Arab. kau Oke. tanya? Nah, Kalau dipakai bahasa Arab, kenapa kau larang? kenapa kau pakai nama Tuhanku? Ini nama Tuhan Iya, ini. dalam bahasa Arab kan kenapa kau Ini larang bahasa nama Arab? Tuhan. Ini nama Tuhan. Aduh, Nama Tuhan. Itu dalam bahasa Arab. Kenapa kau Nama larang Tuhan kalau dalam bahasa Arab. Nama Tuhan dalam ya. bahasa Arab. Oke? Iya, Pak. Oke. Lain kalau dikatakan dalam bahasa Oke, Al-Quran, enggak ada oke, bahasa Al-Quran, oke, bahasa oke, Arab. oke. Kamu sudah ngakui kan? Nah, Bahasa Arab. Kenapa kan urusanmu Allah- melarang orang pakai bahasa Arab apa? Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Betul? Sekarang kitabmu diterjemahkan ke dalam bahasa Sekarang Arab. kenapa kau larang orang pakai bahasa Arab? Sekarang Sekarang kenapa kau larang orang pakai bahasa Arab yang bukan bahasa saya Bayan? larang, Tuyul, bukan saya larang. Bukan saya larang. Enggak ada kaitanmu Tetapi juga dengan orang Arab. kau saya larang tidak pakai bahasa saya Arab. tidak larang. Saya tidak larang, bosku. Enggak ada kaitanmu dengan orang Saya Arab. tidak cuma. larang, bos. Bukan orang Arab kau cuma. Tapi bosku, itu nama Tuhan saya, bos. Nah, ini ya. Ini kitabmu nih. Theos. Ini Theos nih. Saya balikkan kamera ya. Supaya kau itu jangan cuman keluar-keluar otakmu kosong kayak kucing. Ini nama Tuhanmu ini. Theos. Bahasa Yunani Theos. Enggak ada urusanmu di kitab kami. Ini Yunani Theos, Tuhanmu. Enggak ada Masuk urusanmu di kitab kami. diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi apa? Tuhan. Tuh, Tuhan. Iya. Theos Iya. menjadi Tuhan. Kenapa menjadi Jadi ada Allah? apa kau melarang-larang nama Kenapa Allah? menjadi Allah? Bahasa Kenapa Arab. menjadi Allah? Kenapa menjadi Allah? Ya, kenapa? Memangnya kenapa? Nah, itulah kau ketahuan Nah, itulah pencuri, ketahuan kau pencuri, tapi Memang ketika bahasa orang yang moyangmu itu barangnya Arab. kau curi, dengar, Kau ketahuan itu orang kau Arab. pencuri, tapi itu orang setelah Arab. dengar, setelah dulu. kau ketahuan pencuri, kau ngamuk. Setelah orangnya dulu, kau itu orang menegur kau ngamuk kau. Kau itu orang Arab. Kau itu orang Arab. Kamu mengamuk setelah ketahuan kau pencuri. Tadi kau sudah melihat Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Nama loh, bukan gelar. Nama, bukan gelar. Nama Tuhan, bukan gelar Tuhan. Paham kau? Paham kau, Dek? Nah, sedangkan kitabmu yang asli menggunakan kata Theos. Theos ketika diterjemahkan ternyata artinya Tuhan. Bukan Allah, bukan ALLAH, bukan. Berarti memang kau mentalmu mental penjajah. Mental penjajah, mental perampas yang suka ngambil hak orang. Apakah itu terjadi karena agamamu dibawa oleh penjajah ke Nusantara? Wallahu alam bisawaf. Bisa jadi mentalmu menjadi mental pencuri, mental penjajah, mengambil hak orang karena agamamu, bisa jadi karena dibawa oleh Belanda. Sampai miliknya orang kau klaim juga milikmu. Sudah dibukakan KBBI, Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab dan itu adalah Tuhannya umat Islam. Itu bukan gelar, tapi kau pakai Allah padahal Tuhanmu, sembahanmu adalah dewa. Ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, artinya adalah Tuhan. Tuhan. Ternyata lu memang punya Memang kau orang agama Arab, kau larang-larang dipakai bahasa Arab. penjajah. Orang Arab pun tidak kenal kau. Masalahnya bukan di situ, Adik. Masalahnya bukan di situ. Iya, Masalahnya. bahasa Arab itu. Urusan apa kau melarang bahasa Arab dipakai orang? Kitabmu diterjemahkan di Indonesia ini dalam bahasa apa, Dek?
Iya, mau pakai bahasa Jerman, bahasa Arab, bahasa Filipina. Enggak usah pakai jurus gereja. Saya ulang bertanya. Kitabmu di Indonesia ini diterjemahkan ke dalam bahasa apa, Dek? Dalam bahasa apa saja terserah. Mulai penipu. Kalau bahasa Arab, Paulus, Paulus. Inilah korbanmu, Paulus. Orang Arab Tengoklah tidak kenal korbanmu ini. Oh, Paulus, Orang inilah Arab tidak korbanmu. kenal kau pun. Paulus, inilah muridmu. Bisa dan pandai bersilat lidah. Orang Arab pun tidak kenal kau larang.